Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, sahabat mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi yang baru, yaitu limit fungsi multivariabel. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas limit fungsi satu variabel. Fungsi satu variabel mempunyai nilai limit apabila nilai limit kanan fungsi sama dengan nilai limit kiri fungsi. Diberikan dua gambar sebagai berikut. Pada gambar yang bagian A, ini menunjukkan nilai limit kiri dari fungsi f(x), di mana x-nya mendekati A dari sebelah kiri. Jika kita perhatikan dari gambar tersebut, kita perhatikan bahwa A adalah titik pada domain yang dituju oleh X. Sebagaimana pembahasan kita di materi sebelumnya, fungsi satu variabel adalah fungsi yang memiliki domain berupa bilangan real. Apabila bilangan real tersebut digambarkan pada sistem koordinat kartesius, maka domain fungsi satu variabel tersebut berupa sumbu X. Nah, sekarang kita perhatikan pada sumbu X tersebut, limit X mendekati A dari sebelah kiri, itu adalah limit kirinya. Sehingga kita dapati saat X mendekati A dari sebelah kiri, kita peroleh di sini nilai fungsinya berupa L. Kemudian untuk gambar yang kedua, itu menunjukkan limit kanan dari fungsi f(x), di mana limit X mendekati A tanda positif itu artinya mendekati A dari sebelah kanan. Jika kita perhatikan gambar yang kedua ini, X mendekati A dari sebelah kanan, sehingga kita dapati nilai fungsinya adalah L. Dari kedua gambar tersebut kita dapati nilai fungsinya sama-sama L, sehingga fungsi f(x) tersebut akan memiliki nilai limit karena nilai limit kanan sama dengan nilai limit kiri, yaitu L. Adapun untuk mendapatkan nilai limit fungsi, itu dapat dilakukan dengan cara substitusi langsung dan faktorisasi. Contoh menentukan nilai limit dengan substitusi dan faktorisasi. Substitusi, limit dari fungsi X per X kuadrat tambah 1, X menuju 2. Kita mensubstitusikan langsung nilai X menjadi 2, sehingga kita dapati 2 per 2 pangkat 2 ditambah 1. Maka nanti hasilnya adalah 2 per 5 dan itu merupakan nilai limit dari X per X kuadrat tambah 1, di mana X-nya mendekati 2. Lalu dengan cara faktorisasi, misalkan limit X menuju 2 dari fungsi X kurang 2 per X kuadrat kurang 2. Apabila kita mensubstitusikan langsung X dengan 2, maka akan kita dapati hasilnya 0 per 0, dan itu adalah bentuk tak tentu. Sehingga langkah yang harus kita lakukan adalah memfaktorisasikan fungsi tersebut, di mana yang bisa kita faktorisasi dari fungsi ini adalah penyebutnya. X kuadrat dikurang 4, kita faktorisasi menjadi X tambah 2 kali X kurang 2. Dan kita dapati bahwa pembilangnya adalah X kurang 2. Sehingga X kurang 2 per X kurang 2 nanti hasilnya 1. Jadi kita dapati yaitu adalah limit X menuju 2 dari 1 per X tambah 2. Setelah itu kita substitusikan langsung X dengan 2, maka akan kita dapati 1 per 2 tambah 1. Sehingga nanti hasilnya adalah 1 per 3. Itu adalah cara penentuan limit fungsi satu variabel dengan cara substitusi dan faktorisasi. Namun, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan cara substitusi dan faktorisasi tersebut tidak dapat kita gunakan. Maka, untuk mendapatkan nilai limit suatu fungsi, digunakan pendekatan limit kiri dan limit kanan. Contoh, tentukan nilai limit dari limit X mendekati 0 dari fungsi X per nilai mutlak X.
Apabila kita menyelesaikan limit fungsi tersebut dengan cara substitusi, maka kita akan dapati bentuknya 0 per 0, yaitu bentuk tak tentu. Jadi itu bukanlah solusi. Lalu, jika kita menggunakan faktorisasi, kita perhatikan bahwa fungsi tersebut tidak bisa kita faktorisasi. Maka cara substitusi dan faktorisasi tidak bisa digunakan. Sehingga kita menggunakan pendekatan dari limit kiri dan limit kanan. Limit kanan yaitu limit yang mendekati titik 0 dari sebelah kanan. Jika dituliskan dalam notasi yaitu limit x menuju 0 dari sebelah kanan, tanda positif di sini, fungsi x per nilai mutlak dari x. Sama dengan limit x menuju 0 dari sebelah kanan, dan karena kita mendekati nilai 0 dari sebelah kanan, maka semua nilai x positif yang akan mendekati 0. Sehingga variabel x di sini kita gantikan dengan positif x. Positif x per nilai mutlak dari positif x. Maka akan kita dapati limit x mendekati 0 dari sebelah kanan yaitu x per x. X per x hasilnya adalah 1. Sehingga limit x menuju 0 dari sebelah kanan dari 1 itu hasilnya adalah 1. Kemudian limit kiri. Jadi limit kiri yaitu adalah limit x mendekati 0 dari sebelah kiri fungsi x per nilai mutlak x. Jika kita mendekati nilai 0 dari sebelah kiri, maka x-nya itu adalah negatif semua. Sehingga jadinya negatif x per nilai mutlak dari negatif x. Nah, nilai mutlak negatif x ini akan menghasilkan x positif di sini. Namun, pada pembilang dia tetap negatif x. Sehingga akan kita dapati limit x mendekati 0 dari sebelah kiri, negatif 1. Limit x mendekati 0 dari negatif 1 hasilnya tetap negatif 1. Ternyata nilai limit kanannya 1 dan nilai limit kirinya adalah negatif 1. Nilainya tidak sama. Jika kita gambarkan dalam grafik, kita dapati bahwa nilai limit kanan x mendekati 0 dari sebelah kanan itu nilainya adalah 1. Tetapi jika nilai limit sebelah kiri, nilainya adalah negatif 1. Sehingga kita lihat bahwa grafiknya ini tidak bersambung ataupun terputus. Maka dapat kita simpulkan nilai limit kiri tidak sama dengan nilai limit kanan sehingga limit dari x mendekati 0 fungsi x per nilai mutlak x tidak ada. Pada limit fungsi satu variabel, nilai limit hanya diperoleh dari dua pendekatan sumbu x, yaitu dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Hal tersebut dikarenakan domain dari fungsi satu variabel adalah bilangan real tunggal yang jika digambarkan berupa garis lurus sumbu x. Jadi karena domainnya itu adalah sumbu x, apabila limit x mendekati a, maka nilai a tersebut hanya bisa didekati dari domain x itu dari sebelah kanan atau sebelah kiri saja. Kita tidak bisa mendekati nilai a dari atas misalkan, karena yang vertikal ke atas itu adalah sumbu y. Sumbu y bukan domain. Begitu juga kita tidak bisa mendekati titik A dari bawah, karena yang dari bawah ke atas itu adalah sumbu y. Sumbu y juga bukan domain. Jadi kita bisa mendekati titik A hanya didekati dari domainnya saja yang berupa sumbu x tersebut. Nah, pembahasan berikutnya mengenai limit fungsi dua variabel. Pada fungsi dua variabel, domainnya berupa bidang yang terbentuk dari pasangan terurut x, y. Seperti dilihat pada gambar berikut, bidang yang terbentuk itu ada pada bidang x, y, di mana bidangnya itu, jika kita perhatikan di sini, itu seperti membentuk persegi panjang pada kasus grafik fungsi yang dicontohkan. Namun untuk grafik fungsi yang lain tentu akan berbeda gambar domainnya. Apabila kita mengambil gambar bidang XY tersebut, kita akan dapati bentuk yang seperti ini.
Misalkan kita ingin menentukan nilai limit fungsi di titik A, B. Maka titik A, B yang digambarkan pada titik berikut ini akan didekati dari berbagai arah. Bisa dari atas, bisa dari bawah, kiri, kanan, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena semua bagian yang ada pada bidang X, Y ini adalah domain. Jadi, untuk mendapatkan nilai limit fungsinya, dapat dilakukan dari pendekatan berbagai arah sehingga jumlah pendekatan pada limit fungsi dua variabel menjadi tidak berhingga. Limit fungsi dua variabel juga dapat ditentukan dengan cara substitusi. Itu untuk nilai limit sebagai berikut. Misalkan nilai limit X, Y mendekati 1,3 dari fungsi 3X kuadrat Y dikurangin XY pangkat 3. Kita bisa langsung mensubstitusikan nilai X dengan 1, Y dengan 3. Kita gantikan X-nya dengan 1 sehingga nanti hasilnya adalah 3 kali 1 kuadrat. Kemudian kita substitusikan Y dengan 3, nanti hasilnya 3 di sini. Sehingga kita dapati bentuknya berubah menjadi 3 kali 1 kuadrat kali 3 dikurang 1 kali 3 pangkat 3 sama dengan 9 dikurang 27 sama dengan negatif 18. Atau kita dapati juga fungsi berikut, limit X, Y mendekati titik 0,0 dari fungsi X pangkat 4 dikurangin Y pangkat 4 per X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Apabila kita menggunakan cara substitusi langsung, kita akan dapati bentuknya 0 per 0. Sehingga untuk mengatasinya, kita coba lakukan faktorisasi. Karena apa? Kita lihat di bagian pembilang, fungsi ini kita bisa faktorisasikan. Sehingga berubah menjadi limit X, Y mendekati 0,0 dari X kuadrat kurang Y kuadrat kali X kuadrat tambah Y kuadrat per X kuadrat kurang Y kuadrat. Maka fungsi yang menjadi pembilang itu kita faktorisasikan. Lalu kita dapati hasilnya berubah menjadi limit X, Y mendekati 0,0 dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Jika bentuknya sudah seperti ini, kita bisa lakukan cara substitusi langsung X dengan 0, Y dengan 0. Sehingga kita dapati nilai limitnya adalah 0. Namun, terdapat kondisi di mana nilai limit fungsi dua variabel tidak dapat ditentukan dengan cara substitusi langsung dan faktorisasi. Contohnya, nilai limit X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat kurang Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat. Jika kita lakukan substitusi langsung, maka nanti bentuk yang kita peroleh adalah 0 per 0. Kita tidak bisa memperoleh hasil yang seperti itu. Lalu jika kita gunakan cara faktorisasi, kita dapati bahwa baik pembilang maupun penyebut tidak bisa kita faktorisasi. Maka cara yang harus kita lakukan adalah dengan pendekatan ke titik yang dituju oleh limit, yaitu pendekatan terhadap titik 0,0. Karena domain fungsi adalah bidang XY dengan limitnya mendekati 0,0, kita perhatikan pada grafik berikut ini. Titik 0,0 ini adalah titik yang dituju pada limit. Jika kita melakukan pendekatan terhadap titik tersebut, maka akan bisa dilakukan dari berbagai macam lintasan. Akan banyak lintasannya. Salah satunya adalah lintasan sepanjang sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Nah, kita bisa mendekati titik 0,0-nya. Kemudian juga bisa melalui sumbu Y, di mana X-nya sama dengan 0. Dari lintasan tersebut, titik 0,0 juga dilaluinya. Kemudian lintasan Y sama dengan X. Kita lihat Y sama dengan X apakah melalui titik 0,0?
ternyata juga dilalui titik koma 0. Kemudian lintasan Y sama dengan negatif X. Apakah melalui titik koma 0? Ternyata juga dilalui titik 0,0. Kemudian ada lagi Y sama dengan X kuadrat. Kita perhatikan apakah melalui titik 0,0? Ternyata juga dilalui oleh titik 0,0. Sehingga titik 0,0 ini ternyata dilalui oleh banyak lintasan. Tidak hanya lintasan ini saja, tapi masih banyak lintasan yang lain. Sekarang kita coba mencari nilai limit dari fungsi X kuadrat kurang Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat dengan menggunakan pendekatan dari berbagai lintasan tersebut. Yang pertama, kita lakukan melalui lintasan sepanjang sumbu X, di mana nanti Y sama dengan 0. Maka limit X, Y itu akan berubah menjadi limit X, Y menuju X, 0, karena tadi Y-nya 0. Sehingga setiap Y akan kita gantikan dengan 0. Akan kita peroleh X kuadrat kurang 0 kuadrat per X kuadrat tambah 0 kuadrat. Sama dengan limit X, Y menuju X, 0 dari 1. Karena ini hasilnya X kuadrat per X kuadrat, hasilnya 1, sehingga nanti kita peroleh nilai limitnya adalah 1. Kemudian kita lakukan pendekatan dari lintasan sumbu Y, yaitu saat X sama dengan 0. Maka limit X, Y mendekati 0, Y. Karena X-nya sudah kita gantikan dengan 0. Sehingga kita substitusikan jadinya 0 kuadrat kurang Y kuadrat per 0 kuadrat tambah Y kuadrat. Akan kita dapati hasilnya negatif Y kuadrat per Y kuadrat. Sehingga hasilnya adalah negatif 1. Limit X, Y mendekati 0, Y dari negatif 1 adalah negatif 1. Kita dapati dari dua lintasan ini diperoleh dua nilai limit yang berbeda. Sebagaimana definisi limit pada fungsi satu variabel yang hanya akan diperoleh apabila limit kiri sama dengan limit kanan, maka itu juga berlaku pada limit fungsi dua variabel. Pada limit fungsi dua variabel, pendekatannya sangat banyak. Dan pada pendekatan tersebut harus diperoleh nilai limit yang sama. Apabila nilai limitnya tidak sama, maka fungsi tersebut tidak memiliki nilai limit. Dari dua pendekatan tersebut diperoleh nilai limit yang berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut tidak mempunyai nilai limit. Pendekatan terhadap titik dalam penentuan nilai limit fungsi dua variabel adalah tak berhingga banyaknya. Apakah harus dilakukan pencarian nilai limit untuk masing-masing pendekatannya? Apabila kita tadi menguji pada contoh sebelumnya, kita sudah menguji dari dua buah lintasan. Apabila nilai kedua buah lintasan tersebut sama, apakah cukup kita membuktikan hanya dengan dua lintasan saja? Padahal pendekatan terhadap titik pada fungsi dua variabel itu adalah tak berhingga banyaknya. Sehingga untuk membuktikan bahwa suatu fungsi memiliki nilai limit tertentu tidak bisa diwakilkan hanya dengan dua pendekatan saja. 3, 4, atau 5 itu tidak bisa diwakilkan. Lalu bagaimana cara menentukannya? Fungsi dua variabel dikatakan memiliki suatu nilai limit apabila fungsi tersebut memenuhi definisi limit fungsi dua variabel. Nah, untuk pembahasan tersebut akan dibahas pada sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.